Ya, saya 5 tahun jadi gubernur, tapi pelajaran kehidupan yang saya dapat selama 6 bulan berhenti ini jauh lebih banyak. Ya, siapa yang sebenarnya nanti bisa diajak bekerja betul, atau selama ini pura-pura baik. Ya, itu. Capek itu ya. Salah satu keunggulan saya sama Bu Rohmi kalau maju lagi, kami tidak perlu belajar dari nol dalam mengenal birokrat-birokrat. Iya, sudah paham. Sudah paham ternyata, oh begini caranya, terus yang maunya seperti apa gitu. Tinggal memilih dan memilah orang yang tepat saja nanti. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, sekarang saya bersama Dr. Zul atau Bang Zul, Bang Dr. Zul Kipli Masah, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Selamat malam, Bang Zul. Selamat malam. Terima kasih sudah disambut di kediamannya, luar biasa. Selamat atas amanah barunya. Terima kasih. Nuansanya sangat sejuk di sini, Pak Zul. Ini baru pulang dari mana, Pak Zul? Baru mendarat dari Jakarta. Kebetulan putra kami yang kelima itu rencana mau masuk kuliah tahun ini dan pilihannya di UI. Jadi saya sama Bu Niken ngantar. Jadi memang nggak mudah juga rupanya berpisah dengan putra-putri ini. Kuliah ke UI, ke Depok. Yang sebelumnya saya lihat di luar negeri. Memang anak saya itu 5 ya. Iya. Jadi yang pertama itu Nida, itu sekarang dulu di FUI accounting, kemudian masternya di Stirling di Scotland, kemudian sekarang PhD di Nottingham di Inggris. Yang kedua Fikar juga di Teknik UI juga, di UI juga, kemudian masternya di Queen Mary di London, sekarang PhD-nya di UCL di London juga. Jauh-jauh sekali sekolahnya. Nah, yang luar biasa. Muhammad itu S1-nya di FUI juga, kemudian S2-nya di Liverpool. Luar biasa. Liverpool, Inggris. Ya, belajar agak lain tentang artificial intelligence. Ya itu masa depan. Nah, yang keempat, yang perempuan kedokteran UI, baru di wisuda kemarin, dan yang terakhir Ibrahim nih masuk UI lagi. Jurusan apa? Rencana di Fakultas Ekonomi juga. Fakultas Ekonomi. Luar biasa tugas sebagai orang tua, Pak ya, bolak-balik. Tugas sebagai pemimpin di partai, nggak terasa waktu sangat cepat. Time is really flying. Anak yang tadinya masih kecil-kecil sudah besar semua. Iya, luar biasa nih. Tetap semangat, sehat Pak Zul. Alhamdulillah. Tribuners, kenapa saya datang bertamu ke sini, bertemu sama Pak Zul Kipli Masah atau Bang Zul, yang biasa dipanggil Bang Zul ya. Mantan gubernur ya, tentu kita rindu ingin ketemu karena beliau juga sekarang menjadi salah satu kandidat calon gubernur maju lagi, Pak. Insya Allah ya. Kayaknya sudah panas, mulai panas apa sih itu? Masih biasa-biasa. Masih biasa. Luar biasa. Ini gimana sekarang kesibukannya? Saya lihat selain keluarga, saya lihat juga Pak Zul keliling terus itu, Pak. Tentu ya, karena undangan dari masyarakat itu dari seluruh NTB, bahkan juga di berbagai daerah di Indonesia, karena di partai saya ketua DPP ya, dan banyak kepala-kepala daerah kami itu akan maju lagi. Kemudian di sini juga kita juga sedang survei melihat peluang-peluang kader-kader PKS untuk maju dalam pemilihan di kabupaten kota juga di provinsi, dan kita evaluasi juga hasil pemilu legislatif kemarin. Suksesnya PKS dapat 8 kursi. 8 kursi di provinsi. Luar biasa. Dan kami melihat juga acara-acara kemasyarakatan ya, yang
rupanya mereka masih senang mengundang, terutama yang di terpencil, daerah-daerah terpencil. Kami kalau pas waktunya pasti kami usahakan datang. Kemana aja keliling? Belusukan ya istilahnya. Bukan Silaturahmi. Karena struktur PKS itu kan hidup di seluruh kabupaten kota, jadi biasanya sih kader kita yang mengundang. Apakah di acara sosial, acara keagamaan, misalnya isi ceramah atau hadir di hari Jumat, gitu. Kemudian juga meluk agama yang lain di pura, di gereja, di wihara dan lain-lain. Yang jelas ya seperti biasa aja. Menyambangi. Dan mereka senang didatangi. Dan mereka masih punya memori yang baik. Dan saya kira ini bisa jadi tradisi yang baik kalau kami diberi kesempatan lagi memimpin NTB. Mudah-mudahan apa yang telah sedang kita lakukan ini bisa dilanjutkan. Ya, terus menjaga silaturahmi sama masyarakat NTB ya. Terutama memenuhi undangan-undangan yang tidak sempat dipenuhi dulu ketika kami menjabat. Karena memang desa dusun di NTB ini banyak sekali. Jadi ya baru disapa sekarang dan mereka senang. Responnya gimana masyarakat, Pak? Dan karena kita orang kampus ya, orang akademis, apalagi kita punya rencana juga untuk berkompetisi kembali di dalam pilkada ini, tentu ada survei untuk melihat persepsi masyarakat terhadap apa yang sudah kita lakukan. Dan bukan ingin menunjukkan kerendahan hati atau apa, tapi kita gunakan survei itu untuk berkaca sebagai cermin. Kalau respon masyarakat cukup baik, gitu, tentu kami akan istiqoroh untuk maju kembali menawarkan gagasan-gagasan dan program-program yang menurut kami relevan dan kompatibel dengan daerah kita. Tapi kalau hasil surveinya tidak baik, tentu jadi feedback untuk memberikan kesempatan pada mereka yang punya ide atau gagasan yang lebih segar buat daerah kita. Jadi selalu kami lakukan setiap bulan, dan saya kira ini investasi yang bagus buat para politisi ya. Jangan sampai tergantung pada konsultan. Karena konsultan nanti hasil surveinya bagus-bagus gitu. Padahal tidak sesuai dengan realita. Harus tetap turun berarti Pak ya. Nah, kalau kami hasil surveinya itu betul-betul dilandasi oleh integritas yang baik, kemudian hasil yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan lain-lain. Dan alhamdulillah apa yang kita lakukan itu ternyata menuai hasil yang baik dari masyarakat. Hasil dari survei terakhir yang kami lakukan itu sekitar 86%. 86%? 85,7 gitu. Yang merasa menginginkan sebaiknya Zulrohmi ini berlanjut. Zulrohmi ya? Jadi Zulrohmi ini berlanjut karena dianggap chemistry-nya ada, perpaduan. Ya minimal itu persepsi yang terbangun. Cuman kami juga hati-hati, makanya kita evaluasi lagi, kita survei lagi, jangan-jangan masyarakat cuma basa-basi ya. Jangan biasanya orang kalau sudah nggak menjabat itu sebagai bentuk eufemisme aja, sekedar memperhalus bahasa, ya kita beri kesempatan, kita dukung, lalu kita kaji lagi. Dan ternyata hasilnya tetap bagus. Tetap bagus ya. Terutama program-program yang dirasakan betul-betul dampaknya luar biasa, misalnya beasiswa NTB. Beasiswa NTB itu menghidupkan harapan banyak anak muda NTB itu untuk merubah cara pandang. Dan saya termasuk gembira melihat awardee beasiswa NTB atau alumni-alumninya itu ke luar negeri itu datang dengan gagasan-gagasan yang lebih segar. They have fresh vision of living, jadi punya cara pandang baru yang lebih segar dalam merespon kehidupan. Dan saya tidak terkejut ketika ada anak awardee beasiswa NTB itu ngundang saya ke Kabupaten Lombok Utara misalnya. Di sana sudah hadir menteri dari Poland, kemudian wali kota dari Polandia,
pejabat-pejabat dari Eropa. Dan Kapan itu Pak? beberapa setahun yang lalu loh. Dan saya terkejut karena anak-anak ini pergaulannya sudah luar biasa. Jadi mengundang orang-orang besar itu tidak lagi sebagai satu hal yang mewah. Jadi buat mereka ini kebiasaan sudah. Winning is a habit. Jadi menang adalah kebiasaan baru buat mereka dan nah ini boosting confidence. Mentalnya Jadi sudah mentalnya jadi berubah, tidak lagi memandang kota besar yang lain, Jakarta bahkan negara tetangga kita mewah. Jadi mereka merasa bergaul dengan pejabat-pejabat luar negeri di international institution itu jadi biasa. Dan menurut saya buah manis ini sudah bisa kita rasakan sekarang ya. Awal-awal kan banyak orang mengatakan kenapa ngirim ke luar negeri kayak tidak ada, bukan kewenangan daerah gitu. Banyak kritikan tidak ada kampus yang di sini. Karena kami punya pengalaman ya. Saya sejak SMA di Australia, kemudian saya belajar di Jepang, saya kuliah di Sweden, saya kuliah di Belanda, di Inggris, di Amerika. Itu memberikan satu keyakinan bahwa anak NTB ini nggak kalah, hanya perlu dibuka kesempatan. Nah, ketika saya lihat banyak profil-profil dari mahasiswa kita yang belajar di Rusia, kemudian belajar di Czech Republic, kemudian di macam-macam, itu is just amazing. Sempat saya wawancara beberapa orang. Kita pernah dulu pergi juga melihat secara langsung ke Poland, Mas Irtu. Nah, Anda bisa lihat sendiri, bahkan ini jadi semacam contoh dan model bagi daerah lain. Ketika anggota dewan kita datang ke Polandia, disambut oleh anak-anak NTB dan bangga duta besar kita mengatakan ini NTB punya program yang bagus. Dan saya tidak mengatakan mereka harus pulang ke NTB. Orang NTB ini kalau dipaksa-paksa ngelawan dia. Jadi biarkan mereka menjadi diaspora kita di seluruh dunia dan we need their brain. Jadi otaknya di mana saja, tapi hati tetap tertambat di daerah kita. Luar biasa. Tapi program beasiswa ini justru sekarang katanya tidak ada alokasi anggaran Pak, dari provinsi. Gimana? Ini kan dari buah manis tadi, kalau Bang Zul itu buah manis NTB Gemilang salah satu. Tapi sekarang melihat keberlanjutannya gimana Pak? Ya sayang sekali sebenarnya ya. Padahal sebenarnya nggak mahal. Kita ke Malaysia dengan atau ke negara Eropa Timur pun itu tidak mahal. Tapi karena mungkin cara pandang yang berbeda ya. Mungkin ada prioritas lain menurut Pak PJ Gubernur yang lebih penting. Ya akhirnya itu ditunda dulu mungkin. Ditunda apa nggak dilanjutkan Pak? Tapi kalau saya jadi gubernur kembali, ini program yang harus dilanjutkan dengan skala yang mungkin lebih besar. Karena kan kami selama ini sebenarnya punya kesempatan juga untuk mengevaluasi APBD kabupaten kota. Nah kemarin kami pendekatannya kepada para bupati itu kan kekeluargaan. Saya tidak pernah menghadirkan konflik perbedaan dengan bupati wali kota, apalagi dari segi usia kami memang yang paling muda gitu. Oleh karena itu kami yang kadang-kadang untuk maju selangkah perlu mundur 2 langkah dulu. Iya. Tapi ke depan provinsi kan perwakilan pusat. Tapi menurut saya ke depan ya misalnya beasiswa NTB, kita punya kesempatan mengirim lebih banyak anak NTB ke luar negeri karena memang potensinya ada dan pendanaannya sebenarnya kalau dikeroyokin itu nggak berat. Misalnya nanti beasiswa NTB itu mungkin akan ada alokasi dananya di APBD provinsi. Tapi bisa juga ketika ada APBD Kabupaten Bima misalnya disampaikan ke provinsi, kita bisa ngomong sama Bupati Bima nanti, Pak Bupati atau Ibu Bupati gitu kan. Ini ada anak Bima yang saya kira perlu juga dibiayai dari APBD Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Lombok Timur, Lombok Utara, Mataram, Lobar, Loteng dialokasikan untuk beasiswa itu sehingga nanti di kabupaten ada alokasinya, di provinsi juga ada. Jadi backupnya berjenjang. Jadi nanti akan lebih banyak lagi anak-anak yang berasal dari daerah-daerah ini untuk melanjutkan kuliah itu. Dan saya kira apalagi kalau ada pokir dewan. Nah, nanti dewan itu juga di samping yang fisik
bisa juga nanti kami alokasikan dengan kesadaran yang penuh, karena kemarin juga dengan Dewan, karena saya pernah 3 periode jadi anggota DPR, memahami betul kesulitan-kesulitan menjadi anggota Dewan. Nah, kalau misalnya pokir nanti misalnya ada juga yang dialokasikan untuk upgrading human capacity, peningkatan kapasitas SDM ini, bisa juga nanti para anggota Dewan ini ada beasiswa NTB yang berasal dari pokirnya sendiri untuk anak-anak muda yang berasal dari daerah pemilihannya. Nah, itu salah satu contoh salah saja. satu contoh buah manis yang sebenarnya Pak Dr. di zaman PJ ini tidak sesuai seperti yang dilanjutkan seperti yang 3 sebelum. Kecewa nggak Pak? Tentu perlu bersangka baik saja. Beliau lebih memprioritaskan hal yang lain karena kondisi terakhir mungkin ada hal-hal yang menurut beliau prioritas, ya kita hormati dan apresiasi. Tapi saya tetap mengatakan beasiswa NTB ini penting. Bahkan daerah-daerah lain ini mengikuti kita ya. Kan salah satu poin yang membuat akhirnya kalau saya baca alasan itu adalah soal sumber anggaran. Kemudian dan daerah ada prioritas yang lain begitu. Gimana? Ya, where there is a will, there is a way. Ya, kalau ada keinginan pasti ada jalan. Ya. Seperti saya katakan tadi, ada kampus kemarin datang ke saya karena kebetulan rektornya temen gitu, namanya Abu Hurairah International University. Ya, tahun ini kita berangkatkan memang, dan itu betul-betul karena usaha kita sendiri, bukan beasiswa dari NTB, tapi dengan lobby dan komunikasi kita dapat alokasi dari Al-Bukhari International University itu untuk anak Nusa Tenggara Barat itu cukup banyak, untuk S1 sampai selesai. Nah, ini menurut saya ke depan akan lebih banyak lagi, jadi bukan hanya S2, S3, tapi juga S1. Dan tinggal nanti siapa yang mau bekerja sama kita, misalnya siapa yang mau jadi kepala dinas pendidikan atau di Brida, harus punya semangat yang sama. Jadi karena kalau semangatnya sama, passionnya ada, kita tidak lagi melihat kelelahan itu jadi sesuatu. Tapi kalau cara pandangnya beda, ya memang tidak jadi prioritas ya. Iya. Ya, ini salah satu PR lah Pak ya, yang ini misi yang ingin ketika kembali untuk bertarung di kontestasi Pak ya. Jadi memang berubah dalam waktu sekejap Pak. Iya, jadi menurut Bang Zul gimana ini? Apakah pernah memperkirakan atau sebelumnya atau? Dulu kami termasuk yang getol mempromosikan Pak PJ ini jadi PJ ya. Jadi kita bahas PJ ya. Oke, lagi menarik. Karena menurut saya beliau orangnya bagus. Jadi untuk ada kesinambungan pembangunan, kesinambungan program, apalagi di APBD segala macam, sebagai ketua TAPD beliau yang paling banyak paham lah, sehingga lebih bagus jalannya supaya ada kesinambungan pembangunan. Tapi rupanya beliau punya cara yang berbeda juga dalam menjalankan pemerintahan, dengan tagline yang menurut saya juga seksi juga, maju melaju. Gimana perasaan Bang Zul waktu Pak PJ merubah jadi NTB Gemilang, dalam hitungan hari itu jadi NTB maju melaju? Pendapat Bang Zul gimana? Saya tidak terkejut juga sebenarnya, karena menurut saya he is real politician. Dia seorang politisi yang bagus menurut saya ya. Dan ini pengalaman buat teman-teman muda. Jangan melihat Pak PJ ini sebagai birokrat saja. Waktu mahasiswa di Malang, di Brawijaya, beliau ini ketua senat mahasiswa. Iya. Jadi ketua senat mahasiswa itu nggak gampang. Orang dari daerah seperti NTB ini dipercaya menjadi ketua senat di Malang. Jadi pasti beliau mempunyai sesuatu. Dan menurut saya, beliau demonstrasikan sekarang bahwa sebagai politisi par excellence menurut saya bagus ya, berselancar di banyak gelombang, dan so far so good. Tapi jadi sekarang jadi sebut-sebut jadi salah satu penantang. Dan menurut saya beliau punya kapasitas ya. Kami berharap
beliau dengan pengalamannya jadi PJ, kalau mau maju jadi pilgub untuk berkontestasi dalam demokrasi kita, saya kira positif. Positif ya. Beliau punya kapasitas, beliau punya pengalaman, beliau punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk sukses. Nah, kita berdoa mudah-mudahan beliau bisa. Kalau beliau maju nanti dapat kebenaran menurut Bang Zul? Ya, saya yakin beliau bisa ya. Ya. Dan kita beruntung kalau banyak orang yang maju di NTB ini. Jadi banyak pilihan, banyak alternatif, banyak gagasan, banyak ide yang dihidangkan pada publik sehingga masyarakat punya kemewahan untuk memberikan pilihan. Oh, luar biasa. Pak Zul bijak sekali ya. Tapi kan politisi mau bagaimanapun ya harus menang gitu kan. Ini Ya, jadi harus kompetitor kan. Jadi ya kan mesti ada mental win-win juga kan. Okay. Jadi apa namanya, mental jiwa yang berkelimpahan. Iya. Nah, jadi jangan juga mereduksi hidup dan posisi itu sebatas pemimpin di politik aja. Jadi Ibu Rohmi jadi contoh yang bagus. Beliau tidak menjadi wakil gubernur, tetap happy, tetap menjalankan fungsi sebagai rektor, menjadi pemimpin di dunia pendidikan yang saya kira tidak kalah pentingnya. Tetap berkhidmat ya untuk masyarakat. Ya, Bu Niken juga jadi rektor juga, jadi menurut saya menarik. Jadi bukan hanya di bidang politik, anak-anak muda kita jangan dipaksa untuk diskusinya pemimpin politik saja. Dari pagi saya lihat WA Group itu sampai tengah malam. Ya, mau nggak mau ini waktunya lagi seru-serunya nih. Tapi sebagai pimpinan daerah kan saya tahu juga perkembangan di sisi yang lain. Ada anak-anak muda yang lain yang memilih menjadi pemimpin di bidang ekonomi. Dan itu dilakoni dengan sangat serius. Dan pemimpin-pemimpin baru bisnis di NTB ini anak-anak muda. Sudah mengambil alih dari orang tuanya. Dan mereka rata-rata lulusan luar negeri, kemampuan bahasa asingnya bagus, mampu juga mengeja kosakata di dunia keuangan yang makin canggih. Jadi misalnya ada tambak-tambak udang kita yang melakukan IPO gitu, memaksimalkan instrumen pasar uang dan pasar modal, orang-orang NTB. Luar biasa. Nah, ini yang harus dicermati. Jangan sampai kita sibuk diskusi tentang persoalan politik praktis, tapi lupa politik praktis ya. Politik praktis, tapi lupa pada mengasah kemampuan menjadi pemimpin di sektor lain. Biasa. Jadi tidak ada dendam lah dengan menghadapi. Enggak ada. Saya kira dendam merugikan diri kita sendiri. Saya sangat yakin ya, memang kadang-kadang tersentak, tertegun. Tapi menurut saya bagus lah. Ini selain Mi Gita katanya sudah disebut-sebut juga menjadi kandidat yang akan maju. Bahkan beliau jadi incumbent lah posisinya. Incumbent. Harusnya biasanya orang mikir Zul Rohmi incumbent gitu. Tapi ada juga sosok lain yang kayak misal Mi Iqbal, kemudian ada Bupati Lombok Tengah, juga Pak Suhaili, dan banyak sekali calon yang NTB itu tidak akan kekurangan stok pemimpin politik. Karena kita punya pool of talent ya. Tinggal dikasih kesempatan saja. Dan saya kira ini bisa dilihat dari organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan bahkan sampai tingkat nasional banyak anak NTB-nya. Jadi nama-nama yang disebutkan tadi misalnya ada Bupati Lombok Tengah sebagai bupati, menurut saya beliau sukses ya. Kemudian bupati sebelumnya juga Bang Nohel juga sebagai politisi yang santun, baik, dekat sama rakyat. Juga ada Pak Sukiman di Lombok Timur juga sosok yang menurut saya bagus, apalagi ketika kita terkena COVID, kepemimpinan beliau luar biasa. Ada Mohan juga wali kota Mataram. Kemudian ada Pak Iqbal, ini sahabat saya ini sejak kecil. Sohib ya. Ini juga luar biasa. Ada Bupati Sumbawa Barat, Pak Musafirin, ada Bupati Bima, ada anggota-anggota dewan, banyak. Jadi menurut saya kita tidak kekurangan stok pemimpin politik. Dan saya kira anggota-anggota DPR yang duduk di pusat di Udayana bahkan di daerah tingkat
nomor 2 pun tidak kalah kualitasnya. Jangan juga terlampau mensakralkan seakan-akan jadi pemimpin, gubernur, bupati, wali kota itu satu hal yang hebat-hebat amat. Ya memang hebat, Pak. Tapi ini artinya kan sebagai, saya baca Bang Zul yang salah satu kandidat calon sekarang kan menghadapi banyak sekali penantang yang secara basis massa juga punya basis massa, pengalaman juga punya, memimpin parpol, memimpin daerah kan mereka sudah. Nah ini Bang Zul bagaimana menghadapi banyaknya kompetitor inilah, yang juga saya lihat semangatnya luar biasa dan punya visi misi mumpung sekarang kan banyak media mereka muncul gitu. Saya kira kompetisi selalu menghasilkan alternatif yang lebih berkualitas ya. Saya kira kontestasi ini harus dimaknai sebagai kontestasi melahirkan pilihan-pilihan yang lebih baik buat masyarakat kita. Jadi kita harus meninggalkan satu situasi di mana kita nyinyir sama pemimpin-pemimpin kita telanjangi habis-habisan, kita bikin malu gitu. Untuk kemudian semuanya rugi. Ya kalau mereka misalnya karena yang dipilih cuma satu, ya mereka harus tetap memelihara semangat itu. Memang gampang diomongin, tapi dalam prakteknya nggak mudah. Tapi harus mulai dilatih. Kalau kita berkiprah itu nggak semuanya harus jadi gubernur juga. Bisa banyak posisi-posisi lain untuk lebih saling mengangkat. NTB ini masih kecil ya. Butuh orang-orang dengan kelapangan jiwa yang ekstra untuk memupuk modal sosial. Jadi jangan sampai kita mereduksi makna kepemimpinan seakan-akan dia hanya gubernur aja. Ada teman-teman yang mungkin nanti gagal jadi gubernur, mungkin kita coba rame-rame kasih kesempatan yang lain untuk sektor-sektor lain gitu. Di sini kan ada BUMN yang seperti ITDC. Nah, mungkin perlu juga orang-orang yang kalau punya kemampuan, kenapa tidak pimpinannya orang yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Punya leadership. Iya. Artinya calon boleh banyak kan tetap gubernurnya cuma satu, Pak. Iya. Very unfortunate. Jadi tetap optimis hadapi. Kalau saya lihat sih kita tiap hari tiap bulan ada survei ya. Yang tidak dibuat-buat untuk menyenangkan kita ya. Tapi betul-betul jadi cermin sehingga kita tahu kapan mengatakan iya maju, kapan harus berhenti sejenak untuk berpikir lah. Kalau nanti detik-detik pendaftaran masih bagus persepsi dan tanggapan masyarakat ya maju. Kalau detik-detik akhir ternyata masyarakat menginginkan pemimpin yang lain ya tentu kita harus tahu diri juga. Iya, Pak Zul, ini kan tahapan belum ada pasangan calon. Zul Rohmi yang salah satu kandidat yang ditunggu-tunggu ini akan menentukan peta politik di NTB, tapi sampai sekarang belum deklarasi dan bahkan politik ini yang ditunggu. Ada yang putus atau nyambung ya kalau bahasa anak mudanya. Zul Rohmi putus apa nyambung gitu. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Ini bahkan kemarin satu Pak Gub, Pak Zul sendiri soal Zul Rohmi akan setelah Lebaran, tapi sekarang belum. Ini sebenarnya gimana Zul Rohmi ini? Ya tentu komunikasi sama Bu Agub ya Bu Rohmi baik sekali ya. Dan kita waktu itu sepakat nanti kita ketemu lagi setelah Lebaran dan kan beliau umroh tuh. Mungkin tanggal 28 beliau balik gitu dengan keluarga. Dan kalau mau deklarasi awal Mei misalnya, mungkin nggak harus rame-rame. Sekarang dunianya udah beda ya. Mungkin kayak gini-gini ya. 1-2 orang kita aja cukup diambil gambarnya dan kita mengatakan pada pendukung kalau kami punya niat untuk bersama lagi gitu. Ya ayo bekerja keras ya karena yang mau berkompetisi juga bagus-bagus kualitasnya justru menjadi pemicu kita lebih bersemangat. Dengan begitu aja menurut saya cukup. Jadi nggak deklarasi pakai arak-arakan atau di gedung-gedung gitu. Tapi ini berarti sudah fix Pak ya? Ya insya kita dengar kan masih ada yang bilang masih
tidak akan lanjut. Pastilah Ya wajar lah, namanya usaha kan. Usaha buat apa, Pak? Emang ada Karena usaha? calon-calon yang lain memang melihat Bu Rohmi ini sebagai kandidat kalau menjadi pendamping Bu Rohmi bisa mendistribusikan harapan lebih besar untuk menang. Dan saya tidak menafikan itu. Dan ada tentu beliau menceritakan yang mendekati beliau untuk mengajak bersama-sama. Dan tawarannya bagus-bagus juga. Ini saya lihat ada tantangan di internal dan eksternal, Pak. Ini ada juga yang ya kita informasi, wartawan dapat informasi. Internal kan juga ada yang katanya ini kan tidak mungkin lanjut. Nah, bagaimana Ya saya kira wajar ya. Dinamika di internal. Bu Rohmi ini, Bu Agup ini kan mewakili satu organisasi besar, Oke. NWDI. Jadi tidaklah mengejutkan kalau misalnya NWDI menginginkan agar mereka tidak lagi di nomor 2 tapi di nomor 1. Betul. Menurut saya sangat wajar, apalagi kami melihat Bu Rohmi ini, Bu Agup punya kemampuan, punya kapasitas, punya jaringan. Nah, kalau menurut saya beliau akan sangat sukses juga kalau jadi gubernur. Jadi no doubt lah bahwa in terms of capacity, dari segi kemampuan beliau sangat layak menjadi pemimpin, bukan hanya jadi gubernur, menurut saya jadi menteri pun sangat cakep. Nah, tapi menurut saya kan NWDI juga sudah cukup lama juga bergelut dalam politik ini. Jadi mereka pasti akan punya instrumen juga untuk survei misalnya atau menjajaki berbagai kemungkinan-kemungkinan. Dan kalau dirasa nanti misalnya mereka kuat pasti menang dan sudah saatnya, saya kira sah-sah saja. Jadi menurut saya mereka sudah sangat matang dalam berpolitik. Tapi masih ada peluang Bu Rohmi maju sendiri. Ya namanya politik sebelum kita daftar masih sebelum walaupun kami sudah sepakat untuk maju bersama. Tapi kita nggak boleh GR juga. Saya lama di politik sejak di kampus sampai anggota DPR 3 periode. Karena kalau politik ini kita kelihatan kepingin gitu. Kita akan tersandera dalam banyak hal dan kehilangan kemuliaan juga. Banyak orang mengatakan kok Pak Gubernur Bang Zul nampaknya kok kayaknya pinginnya sama Bu Rohmi terus gitu. Nggak berani sama yang lain gitu. Sebenarnya kan kita coba ada opini seperti itu. Kan kita coba simulasi. Sebenarnya hasil simulasi dengan yang lain pun tidak jelek. Menurut saya bagus juga hasilnya. Tetapi kalau saya ini kan sering jalan ke bawah, ke masyarakat. Saya nangkap kesan masyarakat itu pingin kami sama Bu Rohmi itu tetap lanjut. Kuat. Jadi terutama di daerah-daerah terpencil. Nah harapan itu yang bikin saya bertahan, membendung persepsi yang mengatakan kok kelihatannya berharap banget gitu sama Bu Rohmi. Ya kalau menuruti nalar ya, kalau menuruti feedback yang masuk, bisa saja kami pertimbangkan yang lain. Tapi karena intimacy, karena kedekatan keintiman kita berinteraksi sampai gunung-gunung tuh selalu mengatakan kalau bisa jangan pisah sama Bu Rohmi. Ini yang menurut saya jadi menghadirkan energi baru untuk apapun kata orang, termasuk partai saya sendiri ya. PKS jadi sendiri. Masyarakat bilang jangan pisah. Ini yang bikin drama Korea aja. Jadi bukan tidak ada suara dari PKS misalnya kok nggak berani coba yang lain, kita coba. Tapi yang sudah coba sama yang lain, penjajakan sama kita coba simulasi misalnya kalau kami berpasangan sama Pak Suhaili seperti apa, dengan Pak Sukiman seperti apa, dengan Pak Mohan seperti apa, dengan Pak Fatul seperti apa, hasilnya bagus. Tapi sudah coba komunikasi, pendekatan. Ya, kalau komunikasi politik lah. Kalau komunikasi politik sih biasa-biasa saja. Ya. Karena kami tidak melihat ada masalah sama Bu Rohmi juga. Kecuali kalau misalnya Bu Rohmi dan timnya mengatakan tidak mau lagi sama kami, ya kami tidak punya daya untuk memaksa juga. Memang ada begitu Pak?
Ya nggak tahu namanya politik Iya, kan iya. begitu kan. Tapi sejauh ini komunikasi kami bagus. Apa yang kita inginkan NTB Gemilang Jilid 2 bisa terrealisir karena menurut saya ini apa ya, we are on the right track ya, sudah di jalur yang benar tentang industrialisasi, tentang beasiswa NTB, tentang macam-macam lah. Apalagi Bu Rohmi dengan posyandu di bidang kesehatan, Yang dasar. stunting, itu concern banget gitu. Bahkan alhamdulillah tadinya kami merasa ada jeda ini akan membuat kami jadi masalah, tapi luar biasa. Banyak hikmahnya. Apa hikmahnya? Jadi justru setelah jeda ini, ya saya sering berseloroh saja, saya 5 tahun jadi gubernur, tapi pelajaran kehidupan yang saya dapat selama 6 bulan berhenti ini jauh lebih banyak. Apa Jadi pelajaran? sekarang kami punya keistimewaan untuk memotret birokrasi kita dengan baik. Ya, siapa yang sebenarnya nanti bisa diajak bekerja betul, atau selama ini pura-pura baik. Itu. Siapa itu ya? Nah, ini ternyata menurut kami tuh masyarakat kami telah merasa kenal, ternyata belum kenal rupanya. Iya, iya. Dan kami Kaget. juga nggak kaget juga karena memang kami dari awal sudah tahu bahwa kadang-kadang orang itu berbuat baik pada kita bukan karena sayang sama kita, tapi karena sayang sama diri mereka sendiri aja. Jabatan. Jadi Ada berapa kira-kira, Pak? Banyak atau 50% lah kalau ya kalau menurut kami ya yang tanpa bermaksud mengeneralisir dan kita juga nggak menyalahkan. Memang watak mereka akan taat pada siapapun yang jadi pemimpinnya. Jadi kita nggak merasa hard feeling atau merasa dihianati, enggak lah. Tapi karena kita tahu bahwa memang kulturnya, cara bekerjanya memang harus begitu. Dan ini nanti juga memberikan, kalau masyarakat memberikan mandat pada kami, nah kita juga akan bisa decisive ya, bahwa kami memilih orang itu bukan karena dia diusulkan dari siapa. Nggak gampang memilih birokrat ini. Orang bisa aja bilang meritokrasi, ada normalisasi, ini itu. Nggak gampang, karena kami lahir dari proses politik yang kerja banyak orang. Iya. Jadi ada orang yang punya kontribusi besar gitu, tiba-tiba nitip seseorang untuk posisi tertentu. Waduh, mungkin nggak capable gitu secara ideal, tapi dia dititipkan oleh organisasi tertentu. Nah, yang bikin kami nggak punya pilihan kecuali berdamai dengan keadaan. Nah, saya kira ke depan ya itu tidak semuanya bisa dihilangkan, tapi kami punya cara lah yang lebih baik supaya nanti orang yang punya kapasitas, kompetensi, profesional yang akan ditempatkan, karena ternyata orang-orang ini ya bukan cinta pada kita, bukan karena sayang, tapi karena kepentingannya aja. Jadi tidak ada rasa menurut kami karena ingin melanjutkan program ini itu, nggak ada. Mereka itu apa yang diperintahkan pasti ikut. Birokrat ya. Taat pada pimpinan. Jadi kalau dikatakan salah satu keunggulan saya sama Bu Rohmi kalau maju lagi, kami tidak perlu belajar dari nol dalam mengenal birokrat-birokrat. Iya, sudah paham. Sudah paham ternyata, oh begini caranya, terus yang maunya seperti apa gitu. Tinggal memilih dan memilah orang yang tepat saja nanti. Biasa. Itu sudah prepare, ada hikmah ya. Banyak sekali. Contoh salah satu, Pak, yang kira-kira yang dirasakan, yang ketika ada perubahan, yang salah satu contoh aja yang Pak Zul rasakan. Contoh menurut saya yang tidak ada dimiliki oleh provinsi lain yang kita bisa banggakan di seluruh Indonesia itu, kita punya Brida. Nggak, maksud saya yang tadi contoh salah satu sikap birokrasi yang berubah. Enggak, itu biasa lah. Tapi misalnya Brida tidak dialokasikan anggaran yang memadai gitu. Padahal menurut saya itu dibandingkan dengan yang lain, provinsi lain yang punya Brida sangat maju ya NTB. Tapi karena mungkin nggak nyambung visinya, kemudian nggak ngerti Brida itu apa, akhirnya nyaris tidak berfungsi sekarang. Udah gedungnya padahal udah megah itu kayak. Iya, itu kan STP dulu, Saint Technopark ya.
Dulu kami ambil dari LIPI sebenarnya itu. Itu kalau kita lihat video-video di pesawat-pesawat tempur Iran keluar dari gedung seperti itu. Iya. Ini teknologi betul. Ya. Sekarang udah jalan. Ya karena nggak nyambung visinya. Jadi BERIDA itu bukan badan penelitian sebenarnya. Tapi BERIDA itu betul-betul badan riset dan inovasi daerah yang membuat NTB ini berbeda. Jadi industrialisasi itu nggak mungkin tanpa ada inovasi. Dan itu perjalanannya panjang. Ya mudah-mudahan lah. Kalau Jadi, Allah bikin memberikan kita semangat. kemudahan nanti. Semangat untuk kembali ke jadi NTB gubernur ya. Insya Allah kalau dimuluskan jalannya Pak Zul ya. Insya Allah ya. Ini artinya perjuangannya lebih mudah atau lebih berat nanti? Ini sama saja. Kalau menurut kami ya, dulu berat ya. Ketika saya sama Bu Rohami pertama kali ikut melawan Bupati Wali Kota dulu tuh. Dan sekarang mungkin sama saja beratnya. Saya kira masyarakat itu karena kami sudah pernah gitu ya, tentu ekspektasinya jadi berbeda juga. Tapi karena kami 5 tahun ini keliling-keliling, jadi kedekatan psikologis dengan masyarakat itu terpelihara baik. Dan ini terasa ketika saya tidak lagi menjabat menjadi gubernur, tapi hampir tiap minggu tetap besok misalnya diundang ke Lombok Tengah keliling dari pagi sampai malam juga. Oh gitu. Kan terus turun apa ya. Kalau dari segi berarti gagasan-gagasan inti Gemilang akan diperkuat lagi Pak? Untuk Ya dari segi gagasan sudah bagus menurut saya. NTB Gemilang tidak ada itu perubahan atau revisi atau gimana? mungkin ada. Ada. Nanti kalau NTB Gemilang itu kan kemarin itu 6, mungkin jadi tambah 7. Apa itu? Jadi bagaimana kan pertama misalnya tangguh dan mantap. Jadi kita tetap harus hati-hati bahwa NTB ini rentan terhadap bencana. Kita nggak boleh lupa itu. Pak Zul Rohami lahir di bencana besar ya. Banjir, longsor, banyak lah. Ini juga harus hati-hati. Juga mantap, tangguh dan mantap itu menurut saya tetap dipertahankan. Karena infrastruktur, jalan, dan mungkin kedekatan kita dengan Kementerian PU nanti itu tidak lagi bahwa jalan desa, jalan kabupaten, provinsi itu bisa aja intervensi dari pemerintah pusat. Kemudian bersih dan melayani. Nah ini reformasi birokrasi kami penting. Jadi nanti mungkin lebih ramping, mungkin ada dinas yang perlu disederhanakan gitu. Kita sudah cukup mengetahui lah. Apakah perindustrian perdagangan disatukan gitu dengan UKM gitu. Ngapain banyak-banyak eselon 2 tapi nggak optimal. Tentu kan kita harus komunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri ya. Kemudian misalnya sehat dan cerdas. Nah sehat ini kan terutama concern Bu Rohami ini sama PKK ini bagus sekali. Nah kalau cerdas ini masalah pendidikan, beasiswa NTB akan kami perbesar ya peluang anak-anak muda NTB ini keluar negeri. Juga beasiswa dalam negeri juga besar juga sebenarnya. Kemudian Asri dan Lestari, jadi banyak kita dapatkan itu kan taman-taman kayak depan bandara. Itu kan tidak terawat itu. Karena bukan memang tanggung jawab kabupaten, bukan tanggung jawab provinsi, tapi itu juga tanggung jawab Kementerian PU. Nah ini mesti nanti provinsi itu ambil alih tuh semua itu. Jadi jangan sampai ada taman-taman yang tidak terurus dengan bagus. Masalah penghijauan. Penghijauan ini harus dicari cara supaya jagung itu tidak melenyapkan hutan. Ini gampang teorinya. Tapi kita harus ada alternatif. Terus yang terakhir tambahan tadi? Mandiri dan sejahtera. Dulu kan aman dan berkah. Saya kira ini aman dan nyaman tuh jadi satu. Banyak investor datang ke sini tapi nggak nyaman, nggak merasa aman. Nah ini sendiri nanti, baru berkahnya sendiri. Nah jadi berkah inilah yang memeluk semua visi yang lain. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu jadi saya itulah yang disebut Maulana saya sebagai NTB Gemilang itu. Jadi evaluasi dan akan diperkuat. Gitu. Diperkuat dengan orang yang tepat, dengan pengalaman kita sekarang.
Nggak lagi orang yang karena kedekatan, karena merasa satu partai, satu organisasi bisa rekomendasi. Enough is enough. Ya, kami sudah punya pengalaman ya. Jadi udahlah, ternyata orang yang kita kira dia baik gitu ternyata sama aja. Iya Pak, ini segmen terakhir. Jadi ini kan tadi prinsip-prinsip NW itu tetap terinternalisasi dalam program Bang Zul yang tadi. Tapi ada sosok sentral di NW, misalnya Pak, yang disebut-sebut sebagai tokoh kunci dalam politik itu gimana Pak komunikasi sama Pak TGB? Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang menurut saya adalah contoh tokoh yang menginspirasi tokoh berikutnya mestinya. Bahwa kepemimpinan kita di NTB ini nggak boleh berhenti. Beliau sekarang menjelma menjadi tokoh nasional yang diperhitungkan. Nah, oleh karena itu pemimpin-pemimpin kita mesti ikut jejak itu juga. Jangan sampai jadi bupati, gubernur, terminal akhir, tapi bisa juga mengalir. Nah, begitu juga misalnya tokoh-tokoh misalnya yang mau berlaga jadi gubernur NTB ini, kalau memang karena gubernurnya nanti satu, ya terbuka ruang untuk dialirkan menjadi tokoh nasional. Dan saya kira dari segi kemampuan mereka semua pantas menjadi tokoh nasional. Ini sudah komunikasi sudah klop juga Pak? Ya, komunikasi dari dulu sampai sekarang baik ya. Jadi sejauh ini ya alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan seterusnya lah. Kita bersahabat bukan karena politik ya. Politik ya. Tapi terus lanjut. Oke, Pak Zul, terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses dan selamat berkompetisi. Kami rakyat menunggu. Salam buat teman-teman semua. Iya, iya. Terima kasih sudah diterima di sini. Ini Beruga yang ada di rumah Bang Zul. Baik Tribuners, itu dia ngobrol-ngobrol kita, bincang ini dan suasana malam di kediaman Pak Zulkifli Masah di tidak jauh dari kantor Tribun Lombok sebenarnya. Kita ketemu di edisi bincang Tribun Lombok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.